Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Jadi kalau dan bapak siapa namanya? Nama Bapak Iskandar Sebagai sebagai ya kalau di sini sebagai yang tua lah atau tokoh masyarakat tokoh sini masyarakat. sekaligus pengurus sunnah. Jadi kalau bertanya tentang kebudayaan, di dalam budaya kita ini banyak bermacam-macam. Cuman kebetulan kita berbeda dengan orang suku, baik di dalam segi budaya adat perkawinan, terus di dalam budaya pun ada yang namanya kuliner, makanan masakan khas gitu kan, yang menjadi tradisi. Ada semacam ritual acara-acara ya budaya ini yang diadatkan gitu. Itu salah satu Bantayan Kebo, Bentayan. Bantayan. Nah, kemudian ada lagi semacam silek penyudon kata orang sini. Silek penyudon itu sebenarnya artinya silat yang menyelesaikan acara di saat lebaran. Jadi istilahnya itu tahunan. Jadi setiap tahun itu kita lakoni. Nah gini, itu kan sudah diadatkan. Nah kalau sudah diadatkan berarti sudah dibadan-hukumkan. Apabila sudah dibadan-hukumkan, itu harus dilakoni setiap tahun. Itu kebiasaan. Jadi kebiasaannya. Nah gitu. Itu budaya tadi. Sebenarnya ya seperti itu tadi, di dalam budaya ini banyak. Nah yang mau ditanya tentang apa? Tentang seninya. Jadi tanya itu kan bagaimana pandangan masyarakat tentang budaya? Ya kalau memang sudah membudaya ya, sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi tradisi, tentu satu kebanggaan bagi mereka. Karena dia budaya, dia punya kebudayaan seperti ini, katakanlah dia punya di dalam segi atau tradisi, di dalam segi memasak atau kulinernya yang menjadi tradisi kan gitu. Ada semacam katakanlah gulai belut itu kan tradisi di sini. Kemudian ada lagi acara-acara seperti tarian, musik kulinong, musik lagu-lagu. Kemudian ada lagi tradisinya tradisi bela diri gitu. Nah yang silat penyudon tadi itu tradisi bela diri. Nah gitu. Jadi nanti acara budaya ini akan dilakoni itu setiap tahun sekali pasti. Karena itu. Nah, sile ini penyudon itu maksudnya penutupan, menyudahkan. Jadi sile penyudon. Jadi kalau ada acaranya nanti katakanlah menyanyi, menari, terus musiknya. Nah, nanti itu akan ditutup dengan silat tadi. Itu silat, ditutup dengan silat. Itu sudah menjadi tradisi dan itu yang mesti dilakoni setiap tahun. Itulah tradisi. Kemudian lagi mungkin banyak lagi tentang kebudayaan yang berbeda dengan orang-orang suku. Salah satu ada perkawinan gitu kan. Kalau ada perkawinan di sini beda sama orang bersuku. Kalau orang bersuku setelah ada perundingan, deal, dia nanti itu ada antaran, ya kan? Antaran, uang lamaran, isi kamar, segala macam. Kalau orang Batak tidak mau. Dia setelah ijab kabul nanti baru gitu. Sudah ijab kabul itu baru dilakoni gitu. Nah, contoh setelah ijab kabul nanti katakannya acara berlek itu ada kasur semuanya di bawah
apa permintaan yang perempuan tadi itu dibawa diantar. Tapi kalau sebelum ijab kabul tidak boleh, so dianggap itu semacam takabur, sudah mendahului pundak dikuasai. Cobalah, kasur sudah diantar, uang lamaran sudah, ini semuanya sudah diantar, ijab kabul belum. Nah, 1 detik atau 3 detik sebelum ijab kabul, yang laki-lakinya ditimpa kelapa atau kecelakaan lemah meninggal, lah barang yang diantarkan tadi itu gimana? Mau diambil kan tidak enak, nggak diambil bagaimana? Saruti. Tapi kalau orang batin, kalau dia setelah ijab kabul, walaupun mati, walaupun dia yang laki-lakinya, namun itu harus tetap diantarkan, itu sudah hak milik dia. Nah, itulah perbedaannya, banyak sebenarnya perbedaannya. Tapi apa unsur kelemahan ataupun kelebihan dari budaya tersebut, Pak? Keunggulannya? Kalau keunggulannya, sebenarnya kita untuk tabir ini lah khususnya umumnya Merangin itu kita ini kan sumber kebudayaan. Tetapi kelemahannya orang sini, bahkan orang yang di luar tahu, orang sini sekarang itu banyak seolah-olah timur acuh, seolah-olah tidak memperdulikan budaya yang ada, tidak mau menjaga, apalagi seperti nenek atau tokoh-tokoh adat sekarang. Mereka lebih mengikuti budaya modern, Pak. Satu, yang kedua, tokoh-tokoh sekarang itu pada umumnya sudah masuk ke ranah politik, itu yang susah. Jadi kalau sudah masuk ke ranah politik, adat yang sebenarnya, budaya yang sebenarnya itu selalu tinggal, gitu. Itulah kelemahannya di sini. Itu sudah. Tapi kebetulan hanya di sini, mungkin kalau di luar enggak lah. Itulah sehingga nanti di dalam acara ini agak kurang mendukung, alah acaranya acara model lamo gitu. Bagaimana keindahan atau estetiknya budaya? Sebenarnya sih indah. So kita setiap ada peradaban, ada satu lokasi, ada pemukiman, ada peradaban, tentu ada budaya, ada tradisi. Tradisi ini salah satu penunjang di dalam kehidupan masyarakat, mestinya gitu. Itulah makanya harus kita pegang, jangan sampai, harus kita jaga, jangan sampai ini berkurang, jika perlu ditambah mestinya gitu kan. Nah, tapi kelemahannya di sini tadi, karena kadang-kadang ya masyarakatnya agak sudah kena selalu mengikuti aliran zaman, jadi selalu meninggalkan yang ada, sehingga itu akan terkikis nanti habis. Cuman kalau selagi hidup Bapak, kalau untuk di wilayah sini, ya kalau bisa kita pertahankan, yang ada kita pertahankan. Teman-teman di sini. Jadi kalau soal keindahannya, kalau kita mau memegang, kalau kita mau peduli, itu sangat indah sekali. Apalagi kalau masyarakatnya kompak. Jadi kalau sekarang ini pada umumnya ini, ya namanya kan zaman tadi, dari zaman kerajaan ke zaman Belanda, zaman kolonial, dari zaman kolonial, orde lama, orde baru, itu masih bertahan gitu. Nah setelah reformasi, karena zaman kebebasan agak sedikit berkurang gitu kan. So kadang-kadang manusia ini rambutnya sama hitam, hati kadang-kadang gorengan, dia akan mengadakan pendapat tersendiri. Nah, kemudian lagi ada juga kadang orang-orang ini karena dia sudah tua, dia sendiri kadang-kadang nggak paham, nggak tahu, tapi dia sok tahu, sehingga kadang-kadang timpang. Aturan yang diberi oleh nenek moyang kita dulu bagaimana, yang dilakoni saat sekarang itu bagaimana, itu sering terjadi.
Bagaimana nilai filosofi kebudayaan? Nilai Kalau nilainya sih tinggi di sini, sangat diakui. Jadi semua sob yang di dalam diikuti, Pak, ya? kita ya mengikuti. So di sini, apalagi dalam ruangan di rumah ini, apalagi di dalam kebudayaan, semua punya filosofi kok, punya makna kok, punya kesimpulan. Salah satu kita sekarang kan ruangan. Ini ruangan tengah, ini ruangan Serambi, itu ruangan balai Melintang. Nah, itu punya filosofi, itu punya makna. Kalau ruangan ini untuk keluarga, ini namanya ruang Serambi. Ruang Serambi ini artinya ruangan tamu. Yang atas itu balai Melintang namanya. Itu untuk sesepuh lah gitu, tokoh adat. Gitu. Bagaimana perbandingan untuk budaya lokal dan budaya modern itu, Pak? Budaya atau adat kita? Sebenarnya sih kalau mau dihitung itu, kalau untuk sekarang 11-12 lah, cuma karena zaman kini kan sudah termasuk zaman milenial atau zaman jadi orang kadang-kadang anak-anak muda sekarang itu lebih memilih yang sekarang gitu. Kita boleh gitu, seperti bapak kan kalau di Pulau Jawa itu boleh dia lebih modern, tapi kebudayaan yang lama tidak ditinggal. Nah, cuman kelemahan kita di sini itu dia mau dia ngikuti yang baru, mau tapi yang lama ditinggal. Jadi disitulah letak kesalahan dan disitulah nanti hilangnya, semakin lama semakin kekikis. Itulah yang menjadi permasalahan. Harapan masyarakat itu sendiri bagaimana? Kalau harapan sih sebenarnya masih ini antusiasme itu sebenarnya masih tinggi sebenarnya. Cuman karena ada pengaruh-pengaruh, jadi kadang-kadang bukan lupa, kadang-kadang dihilang dibiarkan karena dianggapnya mudah lama itu sebelumnya gitu. Jadi kalau harapan antusias masyarakat sebenarnya tentang budaya masih tinggi. Ini gue berikan budaya. Jadi itu Pak, ada pertanyaan dari kami. Kalaupun ada salah kata, maaf Pak. Adapun juga mengganggu waktunya Bapak juga. Oh enggak lah, Bapak memang setiap hari di rumah. Iya. Dari pagi dari dalam hujan gitu. Hujan dari pagi tadi Pak. Padang dari